Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ketika ila yaumil qiyamah. Jamaah pencinta pengajian Langgar Al-Mubarakah yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala madama nafa'a bi ulumi bidrain, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza ihtadara atadahul malaikatu. Sesungguhnya ujar Rasulullah, orang yang beriman itu apabila ia nanti menghadapi sakaratul maut, menghadapi suatu kematian, maka atatul malaikatu, maka ia didatangi oleh malaikat. Ketika ia didatangi oleh malaikat tersebut, bihariratin biha miskun wa dabairur raihani, maka malaikat tersebut yang ia membawa daripada kain sutra yang di dalamnya nanti terdapat daripada berbagai macam bau, daripada bau harumnya kasturi dan berbagai macam bau harum-haruman, bila mana ia menghadapi dengan seseorang yang dalam keadaan meninggal dalam keadaan beriman. Artinya semasa hidupnya tadi digunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang taat, amal-amal yang sekiranya menguntungkan dirinya. Bab yang namanya kita itu pasti nantinya menyumpai dengan suatu kematian. Maka watasilu ruhahu kama tasilu sya'ratu minal azini. Jadi malaikat tersebut ketika ia hendak ujar kita ini nampak mencabut roh orang mukmin ini, maka ia mengambil roh tersebut seperti mengambil rambut yang berada minal azini daripada adunan. Kayak kita menarik rambut penyenang berikit di adunan untuk menarik kalau tidak berjat lembut, menarik senyaman-nyamannya tuh kayak itu kita orang yang beriman, bilanya matinya beriman. Dan mengatakan malaikat tersebut, ujar malaikat tersebut, bayuqalu ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji ila rabbiki radiyatan maradiyah anka ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanihi. Jadi ujar malaikat tersebut mengatakan ketika ia menarik daripada orang yang beriman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan
dengan hati yang ridha dan diridai menuju rahmat dan keridaannya Allah Ta'ala. Jadi kita diridai. Kalau seseorang tersebut mendapat ridha Allah, apalagi sudah mendapatnya rahmatnya Allah, jelas sudah orang itu selamat. Makanya dikala kita berbuat suatu nilai yang kebaikan, entah ketika kita hendak bersedekah atau pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan kebaikan, niat kita untuk kita minta apa? Mudah-mudahan apa yang digawi, apa yang kita laksanakan itu mudah-mudahan diridai oleh Allah Ta'ala. Bila mana Allah ada ridha, ayat apapun bagusnya yang kita buat tadi, tapi Allah ada meridai, ada dinilaiannya. Kita di pandangannya Allah Ta'ala, nah ini merugikan niat kita. Maka daripada itu, segala sesuatu hal jangan sampai kita ada meletakkan niat. Jadi niat itu pasang, niat kosong lalu. Jangan tak masuk nama ya. Nah kayak kita mau buang-buang nasi itu juga kan niatnya nak sama juga. Niatnya ketika membuang ucapan Bismillah, mudahan ini tadi menjadi amal kebaikan biasa makhluknya Allah. Jadi balas saudara. Jangan kita asal buang. Begitu kita membuang sembarangan. Bacaan nggak ada pulang. Jadi nilai pahala ada, jadi nilai apa-apa. Jadi kita merugi siapa aturannya? Ruginya kita semua. Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap biasa, yang enteng itu ada nilainya, bernilai sebersamaan. Memang ketika kita waktu hidup ini seakan-akan tidak ada apa-apanya bagi diri kita. Tapi manakala seseorang tersebut sudah kita berada di dalam kubur, maka segala-galanya yang mengharapkan walau sedikit. Makanya kan di dalam Al-Quran itu dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa memperbuat sesuatu nilai yang baik walau sekecil kayak atom kada nampak di mata kita sekecil darah, harus benar. Mungkin kita waktu itu meeting ada bapaknya itu kita akan mendapat nilai yang balasan di pandangannya Allah Ta'ala. Dan sesuatu yang kita anggap kecil, perbuatan yang ada baik dan halus kita anggap biasa, itu kita diperlihatkan, dibalas kita dengan apa yang kita perbuat. Jadi sebenarnya itu ada bernilai sebenarnya. Makanya dikatakan demikian tadi, menyatakan dengan kita bahwasanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu sabarataan untuk bernilai sabarataan. Makanya di akhir ayat seseorang menggunakan di akhir daripada kehidupan kita ini dua aja pilihannya, mati dalam keadaan sulh khatimah atau husnul khatimah, tergantung dengan kemauan kita. Kalau kita semasa kita dalam keadaan sehat, semasa dalam keadaan dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan hidup masih banyak kita membuat amal-amal yang saleh, yang baik, kita harus semua pikirkan gawe kita itu. Artinya yakin kita bahwasanya akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau sekiranya di dalam kehidupan kita itu banyak terbuang dengan hal-hal sifat keduniaan, ada berarti rajin beramalan, apalagi ibaratnya nang lain-lainnya lagi baginya lagi sembahyang aja banyak terkadang bisa digawe bisa ada hendak selamat jauh kita daripada demikian tersebut. Maka daripada itu kita sudah tahu pasti bahwasanya keadaan kita ini pasti kita pulih ke awal. Artinya apa? Ada hidup pasti lawannya ada mati. Cuma semuanya itu tidak adalah rahasianya Allah. Jadi dirahasiakan, tinggal kita aja lagi mengatasi dengan apa kita hendak baiknya. Maka ujar Rasulullah, wa idza akhrajat ruhahu wa da'at ala dzalika al-masjid wa raihani wa tuhiyat alaiha al-hariratu wa ba'asa biha ila illiyin. Apabila ruh itu tadi dikeluarkan daripada jasadnya, keluar, lantas diletakkanlah roh tadi pada minyak kasturi dan harum-haruman tadi, kemudian
Lalu kain sutra itu dilipat dan dibawa ke surga iliyin. Artinya apa? Roh orang tersebut dianggap di tempat nang mulia, nang tertinggi bagi orang-orang nang mati dalam keadaan beriman. Artinya ingat dengan Allah Ta'ala. Nah, bila seseorang sudah mendapatkan kedudukan tersebut, nyaman sudah. Makanya diceritakan bahwasanya apabila orang mukmin itu diletakkan di dalam kuburnya, nah, orang yang tidak iman tadi ketika diangkat di dalam kubur maka dilapangkan oleh Allah Ta'ala kuburnya itu seluas 70 hasta. Was. Nyaman kalau mun kita di luar ini memandang biasa-biasa aja. Padahal berapa banyak orang yang berada di dalam kubur itu dalam keadaan resah dan gelisah, gundah gulana aja kita, ada apa-apa. Dan orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala luasan sampai 70 hasta tersebut, maka ditaburi oleh harum-haruman dan ditutup dengan kain daripada sutra. Maka apabila orang yang meninggal ini tadi banyak hafalan Al-Quran, ada hafalan Al-Quran tadi, maka apa yang dihafalnya itu akan menjadi menaringi daripada kuburnya. Untungnya nih, bagi orang yang menghafal Al-Qurannya, jadi menaringi daripada kuburannya kita membayangkan aja lah. Mula andai kata istilah kita namanya di dunia ini aja gini, sama laman kada berlampu kayak membayangkan di rumah sama laman nang nyata masih kau minta tolong kita, kau minta tolong yang lain, kau mencari benda yang lain masih untuk menalangi kita, bayangkan amal sama lamannya berlampu. Ya Allah, kait apalagi di kubur. Kalau kita dalam keadaan meninggal dunia tanpa membawa amal-amal saleh, amal-amal yang baik, amal-amal ketaatan, jelas di dalam kubur itu dalam keadaan kegelapan. Kalau kurang, saya kita bayangkan ada yang mana? Berbeda dengan orang nambah iman. Orang nambah iman itu ketika ia meninggal dalam keadaan mukmin tadi, maka orang tersebut menunggu di dalam kubur itu bagaikan pengantin yang baru tidur. Orang pengantin yang dulu. Kalau dibangunkan kecuali bininya aja. Siapa jadi bininya? Iya kan menjadi bininya kita. Tak ada lain adalah bidadarinya Allah. Nah itu kita menggerak. Ada alasan jadi kita nyaman daripada nikmatnya ketika orang beriman dari meninggal dunia. Makanya dia untuk saat ini kita memang ada apa-apanya. Untuk saat ini kalau kita akan merasakan cuma mendengar saja. Untuk saat ini akhirat adalah cuma jadi kita apa nih? Cuma hikayat kisah adalah dunia nyata. Tapi dikala kita sudah meninggal dunia, kita dunia adalah cuma tinggal kenangan aja lagi. Nah kenyataannya kan jelas. Maka di situ adalah ada kesudahannya terus menerus. Bila mana seseorang tersebut baik, maka baiklah seseorang tersebut. Tapi bila mana ia mendapatkan suatu ajabnya Allah Ta'ala, maka terus menerus ia akan mendapatkan yang demikian. Maka sebaliknya ya Rasulullah, wa inna kafira ijai nadara atasul malaikatu, dan sesungguhnya bagi orang yang kafir dalam keadaan mati kada beriman, maka apabila ia menghadapi daripada sakaratul maut, hendak meninggal dunia, atasul malaikatu, tidak datang malaikat. Yang mana malaikat ini datang bimasjid min syi'rin bihi jamrun batun jauruhu intijaan sadidan. Maka si malaikat ini datang mendatangi dan orang tersebut namanya yang membawa lembaran kain tadi terbuat daripada bulu yang di dalamnya terdapat daripada yang mana barat, jadi panas, sehingga malaikat itu tadi nantinya mencabut rohnya dengan tarikan yang sangat keras. Ujar kita itu apa? Disintak, malaikat mana? Dirintak, saking muaranya, berbasaan, mencabutnya bagi orang-orang yang ada beriman. Sehingga ketika ia mencabut dan demikian tadi, maka berucap si malaikatnya, ujar malaikatnya, wa yuqalu laha ayatuhan nafsu khabitha
ila rabbiki sakhitatan masbutan 'alaika ila awalillahi wa ajabihi. Nah, kalimat itu gitu sudah memberitahukan ujar malaikat, wahai jiwa yang jahat, keluarlah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh amarah dan dimarahi menuju daripada kehinaan dan siksaannya Allah. Artinya pemaksaan kalimatnya gitu sudah kada baik, menyuruh keluar dengan baik, disuruh oleh kenapa? Oleh nama ninggalinya tadi orangnya kada bagus, makanya dipaksa bujur-bujur. Ketika diucapkan demikian tadi menyuruh keluar. Faiza akhrajat ruhahu wada'at ala jalika jamri, maka apabila keluar ruh tersebut keluar, maka diletakkan nang sangat apa tidak nang panas nang mendidih. Jadi diandap di tempat nang mendidih roh tersebut sehingga ia merasakan daripada dahsyatnya ngerinya ketika ia tadi nampak dicabut oleh Allah Ta'ala oleh malaikat rohnya tadi. Dia merasakan demikian oleh lantaran kenapa? Sebab sewaktu di dunianya ia banyak melalaikan daripada hal-hal yang baik dianggapnya biasa. Wa inna laha nasijan kana syikhil yilyani wa yaqwa 'alaiha al-masruh fayazhabu biha ila sijini. Maka jasad tersebut tadi ketika diucapkan, setelah itu dikeluarkan daripada jasadnya, lantas diletakkan daripada bara itu yang mana mengeluarkan daripada suara yang mendidih, lantas lalu dibuat di dalam kain, nang kain tersebut dilipat lalu dibawa ke neraka sijin. Sejak neraka nang paling nang kada baik, nang paling ke bawah tanah. Jadi kita paling bawah ini paling disiksa benar oleh Allah Ta'ala. Oleh karena apa tadi? Oleh lantaran diakibatkan adalah meninggalnya dalam keadaan tanpa membawa iman. Maka daripada itu kita jangan sampai hal tersebut menimpa dengan diri kita dikala kita sudah mengalaminya. Sudah menjadi ujian kita, nasihat sudah hampir setiap hari kita mendengar orang meninggal. Hari ini mendengar pulang, besok mendengar pulang. Terkadang bisa kawan kita, terkadang bisa keluarga kita. Itu sewujudnya menjadi nasihat bisa diri kita, menyatakan bahwasanya kematian itu ada dan kadang memandang daripada umur. Artinya Tuhan anu sehat kan, orangnya garing kan, semuanya itu tadi ada menjadi kepastian. Sebab itu rahasianya Allah. Dan dikatakan bahwasanya barang siapa yang ingin selamat daripada siksa kubur. Jadi saudara-saudara kita pasti menginginkan supaya terhindar daripada siksa kubur. Maka daripada itu ia harus senantiasa mengerjakan 4 hal. Jadi ujar Al-Faqih memberikan nasihat, bila hendak selamat daripada siksa kubur, maka kerjakan 4 hal dan menjauhi diri daripada 4 hal. Nah, 4 ini jadi gawi mengkarandak karena siksa di kubur. Nah, pada 4 hal itu harus dijauhi. 4 hal yang selalu harus dikerjakan adalah yang pertama masalah sembahyang. Nah, utamanya makanya di rukun Islam setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang yang kedua. Bila mana seseorang meninggalkan daripada sembahyang, apa ya Rasulullah? Orang yang meninggalkan sembahyang, man lam yuhabbis 'alaiha, barang siapa yang tidak memelihara dengan sembahyang, ada dijaganya, salat saja bahan digawi banu ada. Nah, ini hati-hati. Bahan digawi banu ada, maka apa ya Rasulullah? Lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, dan tidak adalah bagi orang tersebut nantinya ia mendapatkan nur cahaya di dalam kuburnya. Nah, tamamlah. Maka kita penting benar nonton ya Allah. Bila ini tarang nyaman, mata nyaman. Kalau kita nyaman tarang, mun kadang tuh main biar bawa mata, tapi kadang ada gunanya. Ya Allah, nah, itu deh.
Jadi utamanya sembahyang ini tinggal. Makanya kita jadi si anak, bayi si cucu, utamakanlah jadi sembahyang dulu. Mulai atas supaya jadi terbiasa kebiasaannya. Jadi udah jadi begitu aja. Sembahyang gak ada, tuh ada menyelamatkan dirinya gitu, merugiakan gitu. Nah, jadi nyata ujar Rasulullah tak ada akan mendapatkan cahaya. Napa pulang? Wala burhanun, dan tidak akan mendapatkan seseorang tersebut nantinya adalah pembela. Jadi kan dapat membela orang itu kena bila meninggalkan dengan sembahyangnya tadi. Makanya dijaga bila hendak selamat dari siksa kubur. Mudah apa lagi? Wala najatun, dan tidak akan mendapatkan suatu keselamatan. Orang kadang menjaga memelihara dengan sembahyang. Bahkan ya Rasulullah, wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah orang tersebut dikumpulkan beserta dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf. Jadi tak kumpul lagi dalam Tuhan bila akan menjaga dengan sembahyang. Jadi yang utama bila hendak terhindar dari siksa kubur, jaga sembahyang kita. Yang kedua, kalau hendak selamat dari siksa kubur adalah sedekah. Nah, sedekah yang kita keluarkan, termasuk ketika kita membuat sesuatu dalam celengan, maka niatakan ya Allah, mudah apa nak keluarkannya, nah mudah-mudahan diri udah engkau. Jangan mengitihi dengan orang kiri kanan kita, muka belakang kita ada perlu kita mengitihi. Nah utamanya apa yang kita keluarkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala. Mudah diri kerja. Kalau kita mengitihi orang punya banyak membuat rezeki kita punya menimbang dengan pasukan kita. Oleh seorang menyumbang punya 1.000 atau 2.000, Allah akan memandang nilainya dan dipandang adalah hati kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita berikan, bila mana kita berikan secara ikhlas, maka itu menjadi nilai di pandangannya Allah Taala. Kemudian yang berikutnya, yang dapat menyelamatkan seseorang daripada siksa kubur apa? Membaca Al-Quran. Nah, jadi banyak yang membaca Al-Quran. Selain kita sembahyang, puasa, digawi, kemudian apa lagi? Sembahyang, puasa, bayar zakat, berhaji bila ada duitnya, hanya tapi amalan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kan bisa membaca Al-Quran. Kita orang-orang muslimin muslimat harus wajib Al-Quran ini tadi, sebab dapat menyelamatkan kita ini daripada siksanya kubur. Jangan sampai kan bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi bila kan bisa membaca Al-Quran, belajar ada di sini supan tuh buang. Kalau kita supan tentang Tuhan namanya ini jangan belajar Tuhan memenang Tuhan. Nya bisa juga Tuhannya pintar di Tuhan. Dia bukan pintar oleh lantaran kasih sibukan tadi sudah Tuhan. Jangan dengan belajar ada orang itu yang pandang. Makanya dikatakan menuntut ilmu tadi dari buaya sampai yang lahat, arti sampai mati. Ada 2 sudahan. Dan yang keempat adalah untuk membuat daripada terangnya kubur seseorang tersebut terhindar daripada siksa kubur, banyak-banyak membaca tasbih. Nah, jadi baca tasbih kita. Subhanallah, subhanallah, kau ingatin dengan diri kita, memuji diri kita. Artinya dalam mengingat diri Allah. Jadi jangan sampai kita ada amalnya. Jadi 4 hal ini. Apa? Sembahyang, bersedekah, membaca Al-Quran, lawan bertasbih. Dan 4 hal, mana 4 hal ini tadi yang harus ditinggalkan adalah yang pertama apa? Berdusta. Bila ada anak, kena itu bisa dalam kubur. Jangan dijadikan dusta pekerjaan kita. Sebab dusta ini dapat membinasakan diri kita. Nyatanya kita ketika seseorang yang masuk ke dalam kubur. Nah, kedua apa? Berkhianat. Nah, termasuk khianat. Nah, ketiga apa? Adu domba.
Orang yang tujuh madu domba itu baru boleh juga. Sebab seseorang yang tujuh madu domba walaupun orangnya beribadah, orangnya sembahyang, menyembahyang, orangnya penguasa, orangnya bersedekah, cuma tujuh madu domba orang, maka apa nanti jauhinya itu terkena sirna kita. Nah, ada yang menilai. Makanya hati-hati benar dengan orang yang suka madu domba. Sebab orang madu domba ini binasanya ketika ia berada di dalam kubur. Jadi diceritakan bahwasanya orang yang madu domba itu ketika ia meninggal dunianya, kuburnya itu kena benyalakan kuburnya. Jadi pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang ini memiliki jabatan apa? Bayi sidang sanak babinian. Jadi begitu bayi sidang sanak babinian ini tadi, maka ini tadi umpat menguburakan, umpat menguburakan dengan nama sanak ini tadi. Akhirnya begitu yang menguburakan ini tadi, lalu jadi kita nih barangnya ini adalah kubur. Waktu mau makan tadi, nah buat kita lubang kubur. Begitu tak buat di lubang kubur tadi, maka ini tadi menjadi jadinya saatnya tak kubur di lubang kuburan tadi. Akhirnya lalu ini tadi nampak menyuruh tukang tabur kubur tadi menampung pulang basah. Sehingga pada waktu itu orang-orang sahabat sudah belikan pulang hutan. Imbas sudah ditabur kubur itu tadi dia lepati dia jadikan. Lalu disuruhnya itu kan mau kubur tuh berjauh dia kan. Jadi biar dia mau ambil, aku bisa menutup semua. Maka ketika ia membuka daripada pintu kubur tadi, ketika ia membuka, maka dengan tanpa disengaja, ketika ia mengangkat daripada tutup daripada peti itu tadi keluar api yang menyala, langsung dilepasnya pulang. Tahajud nih, bahwa tahajud melihat demikian tadi, lalu balik ke rumah. Balik ke rumah itu menakuni ya, lawat buitan. Wahai ibunda, apa yang terjadi dengan saudaraku yang perempuan tadi? Ujian yang buitan tidak perlu lagi kau menakuni. Oleh orang ini sudah meninggal. Ada ujian yang dasar tadi. Aku harus tahu apa gara gawiannya tadi. Sebelumnya meninggal atau waktunya hidup itu apa gawiannya? Tolong ujiannya mana? Anu isahkan orang apa gara gawian dasar orang tadi? Maka akhirnya diceritakan oleh si ibunda tadi. Ujian aku yang berkata saudaramu itu adalah tidak lain adalah suka selain mengakhirkan sembahyang, kemudian orangnya suka menuju mendatangi dari satu rumah ke rumah tetangga, kemudian ia menceritakan kepada mereka apa yang didengarnya dengan maksud tujuan adalah menuduh orang lain. Nah artinya bila kita mendengar kabar segala macam-macam, perlu kita menyampaikan. Kalau kita tidak nang jangan disampaikan itu baik, nyaman. Nah ini nang disampaikan itu terkadang ada baik. Bila yang ada baik, baju benar yang menyampaikan. Bila nang baik, jalan takut. Nah ini begitu. Artinya apa? Dalam hidup jangan hendak menggaduhi orang lain. Urusi jadi diri kita. Sebab apa yang kita gawi belum tentu amalan yang kita gawi itu diterima oleh Allah Taala. Apalagi untuk orang lain. Lebih baik bagi dia mengurusi dengan diri kita daripada kita mengurusi orang lain. Itu diantara daripada ajab orang kata di mana juga. Jadi itu diceritakan di dalam kitab Tadbur Filillah. Nah itu tadi luar biasanya tadi. Jadi berbahaya benar. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah berhati-hati di dalam kencing, di dalam kitab kami. Sebab ya Rasulullah, tanazzahu anil bauli fa inna ammata ajabil kabri minhu. Bersihkanlah sewaktu kencing, karena kebanyakan daripada siksa kubur adalah disebabkan lantaran kencing. Artinya apa? Bila bakami itu tadi berhati-hati. Jangan begitu pun cipung masuk langsung bau rokok pakai. Nah ini rawan itu. Artinya apa? Ketika kita bakami, maka ada tata caranya. Makanya dia juragan kepada
supaya apa nang kita bakal nyeten tertinggal keluar bujur-bujur pakai peredam, kita tarik nafas, kita tahan, kita kecek di bawahnya aja kita dan bila ini sudah ada kayak meloncat dengan kami kita kita hanya bersih. Bila kita kami kena daripada ya berdiam aja bersuara aja sebanyak buharan. Apalagi pak kami berdiri menginjam lagi aneh. Jadi jangan dientengkan. Nah, ini sudah Rasulullah nih mewanti-wanti dengan kita bahwanya banyak orang diajak di dalam kubur tadi disebabkan meremehkan, menggambarkan dengan masalah kami ini. Maka daripada itu kita ajari anak-anak kita atau cucu kita jangan sampai waktu berdiri kami berduduk bujur-bujur dan berdiri. Mungkin kan pahamnya kalau berduduk diurut enak, urut cuma hanya ditahan, dipicik kita tahan, hanya tak nafas. Ayo orang anak melahirkan, orang melahirkan kan tahan. Ayo orang nyebat gini oleh ulun mah ada binasuk gini. Ujar bidan, ayo tarik nafas, nah putuskan. Bingung ini dengan nanya, ujung tahan nafas, hanya keluar tuhnya, itu ini ada keluar kepalanya nggak boleh pulang, keluar nggak boleh pulang. Oleh kenapa? Karena bisa lahirnya dari bawah. Namun dia tahu kata tadi begitu tahannya misalkan keluar langsungnya, itu juga kami tadi. Jadi keluar bujur kami bujur. Nah bila ini sudah ngambil demikian tadi maka pas. Jadi begitu kita kami ada yang bagian 3 kali. Tarik pulang. Itu lain nah itu alatnya ada ibaratnya namanya sama kami tadi ada. Jadi lagian baginya sama. Maka daripada itu kita pelajari supaya terhindar daripada jatuh. Mungkin ini jangan dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang bagi semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kekurangan dan kesalahan serta kehilapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Bila ada yang ditanyakan silakan menanya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.